Kalau marah lebih baik diem. Jangan diteruskan ngomong. Kalau ada pasangan suami istri lagi marah, yang satu diem aja. His love for you is unconditional. You knew it from the start. He's the one. This feeling is incredible. زينت السماء وضعت الجبال أمرت البحار وخلقت الجنان سيرت الكواكب ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. Apa bedanya mawaddah dan mahabbah? Beda. Mahabbah itu belum tentu cinta yang mempertemukan. Ada seseorang, dia jatuh cinta kepada seseorang, tapi mereka tidak bertemu dalam sebuah ikatan yang halal. Itu bisa jadi mereka saling cinta. Sebagaimana ada kisah yang diceritakan, kisah cinta sejati dari kehidupan ulama salaf. Ada seorang laki-laki jatuh cinta kepada perempuan dari kejauhan, lalu melamar perempuan itu. Tetapi keluarga dari perempuan itu menolaknya, lamaran dari sang laki-laki tersebut. Maka akhirnya sang wanita ini kecewa, sedih, sang laki-laki pun sama, kecewa dan sedih. Lalu akhirnya sang wanita khilaf, ngirimkan surat kepada sang laki-laki. Kalau kamu mau, aku pergi dari rumah ini, dan mari kita menjalin dan merayakan cinta kita berdua. Surat itu diterima oleh pihak laki-laki, maka sang laki-laki menjawab, sesungguhnya kita takut kepada Allah daripada perasaan kita. Dikirimkan itu balik kepada sang perempuan. Lalu perempuan ketika mendapatkan balasan dari sang suratnya laki-laki, dia sedih, dia nangis, dia menyesal. Dia merobek kertas itu dan akhirnya beliau betul-betul fokus untuk beribadah dan menolak setiap lamaran laki-laki. Dalam ibadah yang dia lakukan dan dia kerjakan, akhirnya beliau jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Ini kisah nyata dalam kitab. Laki-laki ini tidak lama setelah itu mendengar sang perempuan ini meninggal dunia, lalu mendatangi kuburnya untuk menyolatinya karena dia tidak sempat untuk menyolati. Rasa cinta di dalam hatinya masih ada. Menyolatinya, saking dia lama menyolatinya dan mendoakan wanita itu dengan kebaikan, dia tertidur di sisi kuburan. Ketika tertidur di sisi kuburan, maka pada saat itulah dia berjumpa dengan wanita yang selama ini dia selalu menjaga wanita ini karena Allah semata. Dia bertemu dalam mimpinya dan di dalam mimpinya dia bertanya, apa yang Allah berikan kepadamu ketika kita menjaga dari yang haram? Allah memberikan kepadaku kenikmatan yang melebihi apapun. Ketika aku terjaga dari yang haram disebabkan apa yang kamu tulis dalam surat itu. Lalu karena saking cantiknya wanita itu pada mimpi laki-laki tersebut, dia tidak kuat untuk menahan tangannya, hampir memegang tangan walaupun dalam mimpi. Lalu perempuan itu menjauh dan menampik, jangan. Sebentar lagi kita akan berjumpa. Loh, kapan? Sebentar lagi. Tidak lama setelah itu sang laki-laki bangun. Ya, bangun, pulang, dia menceritakan mimpinya kepada ulama. Ulama ini yang menceritakan di dalam kitabnya. Tidak lama setelah itu ternyata tiba-tiba beliau sakit dan akhirnya meninggal dunia. Tidak sampai 1 bulan setelah yang pertama dari perempuan. Dan akhirnya dua-duanya meninggal. Dan ulama itu menuliskan di dalam kitabnya, aku menduga mereka merayakan yang halal dalam kehidupan yang lebih baik dari apa yang Allah berikan untuk mereka. Ini namanya cinta, terkadang tidak berjumpa. Makanya kalau kita mengatakan sama istri kita itu sebenarnya bukan mahabbih, bukan hobi. Karena cinta itu hanya kalau kata mahabbah itu cinta yang belum tentu kita berjumpa. Dan cinta itu belum tentu melahirkan sebuah ibadah. Tapi kalau Allah memilih pada surat Ar-Rum 21 itu apa? Mawaddah. Mawaddah itu apa? Cinta
Yang menjadikan orang yang telah dipertemukan oleh Allah hatinya, kalau kita sudah dapat mahabbah, sudah dapat mawaddah, apa indikatornya? Kalau bapak melihat istri, lalu bapak pingin supaya ketemu lagi di akhirat, itu namanya mawaddah. Kalau istri melihat sang suami, lalu dia berkata, ya Allah pingin banget nanti ketemu Abi lagi di akhirat, itu namanya mawaddah. Tapi kalau ada suami ngomong, ya Allah Mi, semoga nanti di akhirat gak ketemu kamu Mi, itu belum mawaddah. Itu belum mawaddah. Yang ketawa-ketawa ini pelaku semua ke istighfar dan bertobat sama Allah. Itu bukan mawaddah itu. Ya, makanya akhirnya kita menjumpai bahwasanya Rasulullah meninggal di atas pangkuan Aisyah. Wanita yang terakhir yang dilihat oleh baginda Nabi itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Itu mawaddah. Makanya lihat bagaimana konsep mawaddah yang Allah gariskan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Apa itu? Bagaimana ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, boleh nggak sahabat menikahi istri-istri Rasulullah yang masih hidup? Tidak boleh, haram. Istri-istrinya Nabi ketika Rasulullah wafat tidak ada yang boleh dinikahi. Kenapa? Karena Allah atur istri-istri itu ketemu lagi dengan baginda Nabi. Itu namanya mawaddah. Lalu kesiapan mereka untuk berjumpa kembali di akhirat diikuti dengan ibadah yang mereka lakukan bersama. Mereka ibadah bersama itu mawaddah. Cinta belum tentu. Mereka saling ibadah bersama. Mungkin mereka bisa pergi ke Mesir, mereka pergi ke Turki, mereka pergi ke Eropa. Itu cinta. Tapi belum tentu mawaddah. Tapi kalau mawaddah ada seorang suami istri. Istrinya asalnya tidak berhijab. Terus berhijab. Karena kelembutan sang suami menyampaikan perintah itu kepada sang istri. Itu mawaddah. Ada seorang laki-laki dan perempuan nikah. Istrinya ngaji dulu. Suaminya agak ke belakang, agak tertinggal di belakang. Tapi karena ngelihat istrinya sering ngaji dan istrinya menyampaikan betapa dia mendapatkan kebahagiaan ketika datang ke kajian, akhirnya sang suami datang ke kajian. Nah, itu mawaddah. Kalau ada bapak dan ibu jarang tahajud sebelum nikah, karena ketika waktu muda, waktu kuliah, luar biasa, premannya anak pada zaman itu, kayak Mas Win gitu ya mungkin kelihatannya. Sehingga akhirnya ketika setelah nikah, dia belajar untuk sholat tahajud. Itu namanya mawaddah. Perginya bapak dan ibu hari ini bersama suami istri, ini namanya mawaddah. Yang itu bisa jadi tidak dilakukan sama orang yang mahabbah. Makanya Allah tidak menggunakan kata mahabbah, karena mahabbah dan mawaddah itu lebih tinggi mawaddah. Ya. Jadi kalau nanti ada orang suami istri manggil hobi gitu. Ibu kalau dan bapak kalau sudah tahu ilmunya, lebih rendah itu, lebih bagusan mawaddah gitu. Tidak usah sombong juga gitu. Tapi memang mahabbah itu lebih rendah kualitasnya daripada mawaddah. Ini mawaddah. Lah mawaddah itu kan prosesnya harus disyukuri. Kalau memang sudah ada satu persatu bertambahnya ketaatan, ibadah, itu namanya mawaddah. Saya sedih ya, ada beberapa waktu yang datang ke sini, mereka konsultasi masalah pernikahan gitu, dan ternyata sang istri merasa bahwasanya dalam pernikahan itu tidak ada sama sekali ibadah. Flat aja. Maaf ya, kadang-kadang kita sedih kalau itulah yang dinamakan dengan sebuah mahabbah, tapi belum sebagaimana mawaddah. Itu yang kedua. Yang ketiga, lalu Allah menyampaikan itu apa? Warahmah. Warahmah itu ketenangan, perasaan kita yang semakin membutuhkan orang yang ada di samping kita sampai ketika kita berjumpa dengan Allah. Yang dicari pasangan. Makanya ketika Rasulullah dalam kondisi berat yang dicari siapa? Aisyah. Itu namanya warahmah. Kalau bapak dan ibu menemukan ada keluarga muslim, sudah tua, sudah beruban, umurnya sudah 80 tahun. Sang kakek ketika sakit di rumah sakit sini, mungkin pas COVID, saya pernah dengar ada kisah, yang satunya karena rumah sakit itu sudah penuh, yang satunya di Bogor, Pak. Ini kisah nyata. Maka tidak ada yang mereka ucapkan ketika mereka selalu sadar, kecuali ngomong, mana istriku, mana suamiku. Itu namanya rahmat. Dan itu ditempatkan oleh Allah bagian akhir, Pak. Kenapa?
perjalanan sakinah menuju kepada mawaddah, ujungnya adalah rahmat. Dan itulah sebenarnya kenapa akhirnya di dalam setiap pernikahan itu ada sebuah doa. Doa itu diambil dari surat Ar-Rum 21. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Supaya kamu tenang, supaya kamu mendapatkan kembali kebaikan mawaddah sampai berjumpa di akhirat, dan mendapatkan rahmat kepada kehidupan kalian ketika di masa tua. Itu yang kita selalu harus pahami. Jadi rules-nya itu Pak, dalam kehidupan kita di dalam pernikahan, untuk mencapai puncak dalam kehidupan kita berkeluarga. Setelah kita memahami ini, maka tentunya kita harusnya mengerti bahwasanya tadi saya sampaikan, dalam kita pernikahan itu, maka akhirnya ada effort yang kita lakukan, usaha yang kita kerjakan. Makanya di dalam pernikahan itulah yang menjadikan kita harus tahu apa step yang akan kita bahas. Kalau tidak salah ini pertemuan ke-13. Apa yang harus kita kerjakan sebagai seorang suami istri di dalam konsep kita, di dalam menjaga ikhtiar anugerah yang Allah berikan pada kehidupan kita. Next. Novel. Inilah pembahasan kita kesempatan hari ini. Komitmen kebersamaan pada keluarga kita itu sering mengalami masalah ketika belum adanya komunikasi yang terbaik yang kita harus berikan kepada pasangan kita. Ada salah satu penelitian dari Universitas Harvard di Amerika, walaupun ini sebenarnya sudah ketinggalan karena sudah dibahas dalam Islam, bahwasanya problem besar dalam kehidupan berumah tangga itu terkadang terletak pada komunikasi yang tidak sinkron dan tidak satu frekuensi dan intonasi yang baik ketika terjadi sebuah hubungan komunikasi di antara suami istri. Makanya akhirnya di antara perkara yang menjadikan kita memahami dalam ikhtiar usaha yang kita lakukan untuk menjemput sebuah sakinah, lalu mendapatkan proses mawaddah dalam kehidupan kita berkeluarga, itu kita harus paham satu mindset yang penting. Komunikasi itu hak setiap suami dan istri dengan komunikasi yang terbaik. Ini bukan hanya haknya istri, tapi ini juga haknya seorang suami. Ini merupakan hak suami, ini merupakan hak seorang istri. Karena pada dasarnya ketika komunikasi itu sudah diberikan yang terbaik, maka ini akan menciptakan sebuah proses ketenangan dan mawaddah yang tadi disampaikan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum 21. Ya. Memberikan komunikasi yang terbaik dalam hubungan suami istri, maka kita harus berangkat dari sisi akidah. Ini bukan hanya sekedar teori di dalam pernikahan, tapi ini merupakan bagian dari ibadah terbaik seorang manusia ketika mereka menikah. Karena orang yang paling lama kita temui dan kita berinteraksi di dalam kehidupan kita itu ya pasangan kita. Orang yang paling lama setelah orang tua kita. Ya. Makanya sampai kita mendapati yang kita dapatkan kalau kita berinteraksi sama orang tua itu sampai dibahas oleh Allah, rendahkan suaramu. Kenapa kok Allah menyampaikan rendahkan suara? Karena itu bagian dari komunikasi yang baik. Siapa orang yang kedua yang paling lama dengan kita itu ya pasangan hidup kita. Maka memberikan sajian komunikasi yang terbaik, kalau ada seorang suami yang memahami bahwasanya ini bukan hanya sekadar teori parenting, ini bukan hanya sekadar teori pernikahan, tapi ini merupakan bagian dari ibadah. Maka ketika seseorang memberikan komunikasi yang terbaiknya di dalam pernikahan, berarti dia mendapatkan ibadah terbaik dan terpanjang dalam hidupnya. Dan itu bisa jadi menjadi mizan kebaikan yang menumpuk kebaikannya kepadanya ke dalam kehidupan di akhirat. Lanjutkan. Maka untuk memberikan komunikasi yang terbaik, kita, saya, Bapak dan Ibu, mari kita bahas. Apa yang harus dilakukan di dalam memberikan komunikasi yang terbaik? Setidaknya ada 6 poin yang disampaikan supaya komunikasi kita itu adalah komunikasi yang terbaik. Karena rusaknya kebersamaan itu disebabkan karena setiap kalimat-kalimat yang kita ucapkan dalam komunikasi yang buruk.
Bahkan dijebloskannya perempuan ke dalam neraka itu bukan karena zina. Dijebloskannya perempuan itu ke dalam neraka bukan karena mereka membuka auratnya yang paling besar. Tapi dijebloskannya perempuan ke dalam neraka itu apa? Komunikasi buruk dia kepada sang suami ketika sang suami telah memberikan semua komitmennya dia sebagai laki-laki, lalu ketika ada seorang laki-laki terjatuh di dalam kesalahan. Begitu cepatnya seorang perempuan terbawa emosi dan perasaan, lalu dia merangkai sebuah kalimat. Mali ro'aitu minka khairun qattun. Kenapa kamu jadi laki-laki itu tidak pernah melakukan kebaikan? Ini komunikasi yang buruk nih. Inilah kata Rasulullah yang menyebabkan seorang wanita diseret oleh Allah ke dalam neraka disebabkan setiap pemilihan kalimatnya dan narasinya itu menjadikan Allah membenci ketika wanita tidak bisa dibenarkan untuk mengucapkan kalimat itu kepada seorang suami. Jadi komunikasi itu penting sekali. Lah, untuk memberikan komunikasi yang baik karena salah satu persoalan serius pada kehidupan pernikahan itu terletak pada sebuah komunikasi, akhirnya apa yang harus dilakukan dan dikerjakan? Ada 6 poin yang sama-sama kita mempelajari. 1. Memilih kata dan kalimat serta narasi yang istimewa. Karena pasangan kita adalah keistimewaan takdir yang Allah titipkan kepada kita. Bapak dan Ibu pernah dapat keistimewaan takdir? Sebagaimana pernikahan ketika kita berjumpa di dalam kehidupan kita dengan jodoh kita? Enggak ada, Pak. Salah satu keistimewaan takdir itu pernikahan. Orang yang asalnya asing kemudian saling membuka diri. Orang yang asalnya mereka tidak mengenal dijadikan satu hati. Orang yang asalnya berdua dijadikan 1, 2, 3, 4 bertambah dengan anak yang mereka miliki. Coba. Mana ada keistimewaan takdir melebihi keistimewaan takdir dalam pernikahan. Makanya maaf ya, sampai kita menjumpai tidak ada nabi, tidak ada rasul kecuali mereka semuanya menikah. Satu yang tidak menikah, yaitu adalah Nabi Isa ketika diangkat sebelum usia 40 tahun ketika beliau hari ini berada di langit. Maka memilih kata dan kalimat itu termasuk salah satu ibadah. Ada sebuah hadis Nabi yang bagus banget. Nah, itulah yang membuat saya kalau nulis itu pengen tuh yang terbaik. Sesuai dengan apa yang saya mampu. Terlepas dari banyak kekurangan dan kebodohan saya. Tapi ada satu hadis yang sangat menjadi mindset saya untuk selalu pingin kalau ngomong dan nulis itu yang terbaik. Apa itu? Al-kalimatut thayyibah shadaqah. Kalau kamu ngomong, kamu pilih yang terbaik di antara semua omonganmu itu, maka itu sudah sedekah. Jadi kalau misalkan kita nulis status WhatsApp, kita nulis status di Instagram, di antara semua kalimat yang berseliweran di pikiran kita, kita pilih yang paling baik dengan niatan supaya setiap para hambanya Allah, mereka mendapatkan kalimat yang baik. Itu kebahagiaan yang didapatkan melebihi seorang chef ketika makanannya dihargai oleh setiap customernya. Karena itu merupakan sedekah. Makanya mengatakan kalimat yang terbaik kepada istri itu bagian dari ibadah. Dan seorang istri dengan kondisi perasaan yang mendominasi pada hatinya, lalu dia tetap ngomong yang baik, dia pasti menjadi penduduk surga. Coba, mari kita belajar dari komunikasi tingkat tinggi Ummu Sulaim. Ibu dan Bapak pasti kenal Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu anaknya sakit, suaminya nggak ada. Itu aja sudah poin banyak itu, notifnya itu. Anaknya sakit, suaminya nggak ada. Sebagian riwayat mengatakan suaminya sedang berjihad, Tolhah itu. Sebagian karena pergi satu urusan. Dia merawat anaknya, sakitnya semakin berat. Bapak bisa bayangkan, kalau anak sakit, siapa yang paling panik? Ibu. Kadang-kadang suami yang asalnya tenang, ikutan panik. Karena istrinya sudah panik. Tapi seorang Ummu Sulaim, dia tetap perempuan sama kayak ibu-ibu. Tapi dia mampu mengelola emosinya ketika anaknya sakit berat. Lalu seorang ibu harus melihat tarikan nafas terakhir seorang anak. Itu kita bisa bayangkan. Itu gede banget itu. Bagaimana perputaran emosi yang ada di dadanya. Suaminya nggak ada.
Oh, kalau hari ini, sudah dibuat status itu. Panjang itu. Suami yang diancam dengan neraka. Ketika anaknya wafat, dia tidak hadir. Gitu. Tapi perhatikan, Ummu Sulaim menguburkan. Coba, bukan hanya merawat, bukan hanya dia itu mengkafani. Coba kita bayangkan, air matanya seorang Ummu Sulaim itu sebanyak apa? Mengkafani anaknya, menguburkan. Lalu ketika Tolhah datang, apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Dia memilih narasi yang terbaik kepada Tolhah. Ibu dan bapak bisa bayangkan, kemampuan emosionalnya Ummu Sulaim itu terbaik dari antara wanita yang pernah saya baca di kitab. Lalu dia datang suaminya, dia bisa, suamiku, gitu, kayak India lari gitu. Untuk ya Allah anak kita, gitu. Tapi seorang Ummu Sulaim tahu suaminya baru pulang, di mana sisa dalam sebuah safar itu kelelahan. Lalu beliau mengelola emosinya yang luar biasa. Ketika sedih, gak ada suami, anak meninggal dunia. Tapi seorang Ummu Sulaim itu malah justru berdandan. Mana ada wanita yang rela berdandan ketika hati dalam kondisi sedih? Coba kalau ada ibu-ibu lagi marah, biasanya apa? Oh, langsung dibuka jilbabnya. Pipinya langsung diusapin gitu. Karena lagi marah. Sebagian mana sinetron. Alhamdulillah istri saya nggak pernah gitu. Karena dia nggak pernah pakai kosmetik. Maka begini langsung. Karena itu. Tapi justru seorang Ummu Sulaim berdandan, dipilih pakaian yang paling bagus, disambut suaminya. Dengan satu harapan. Suaminya tidak langsung mendapatkan berita duka. Coba. Dia menggigit beratnya kesedihan, untuk supaya sang suami itu tetap tersenyum ketika mendapatkan bahasa narasi terbaik. Ibu harus sadar ya. Ibu kalau memilih kalimat yang terbaik, suami itu akan merasakan ketenangan dan kekuatan luar biasa. Demi Allah itu saya sampaikan kembali. Saya ulang kembali. Ibu kalau sudah mengucapkan kalimat terbaik, sang suami itu merasakan ketenangan dan kekuatan hatinya itu berlipat-lipat menjadi lebih besar. Pulanglah Abu Tolhah ke rumahnya. Lalu ketika dia melihat bagaimana Ummu Sulaim pada malam itu sangat menyenangkan, sangat cantik. Lu sampai lupa tanya tentang anak. Itu bukan kisah fiktif itu. Itu kisah nyata. Sampai akhirnya mereka bercanda sepanjang malam, diakhiri dengan hubungan mereka berdua. Lalu paginya, setelah mereka akan melaksanakan, ketika sebelum sholat subuh itu datang, mereka membersihkan diri mereka dengan mandi junub. Perhatikan, pada saat itulah Abu Tolhah itu merasa, mana anak kita? Coba, kalimat yang disampaikan oleh Ummu Sulaim, pantas kalau Ummu Sulaim itu sampai hubungannya dengan suami itu langsung diridhoi oleh Allah. Berapa banyak suami istri yang melakukan hubungan suami istri, tapi belum tentu mendapatkan ridho dari Allah. Hubungan mereka langsung diridhai oleh Allah. Perhatikan ucapan Ummu Sulaim. Dia mengatur setiap diksi dan narasinya itu dengan yang terbaik. Dia mengatakan, bagaimana wahai suamiku? Dengan ucapan lembut sekali. Bagaimana suamiku? Kalau kita mendapatkan titipan dan titipan itu ada yang mengambil. Apakah boleh kita menahannya? Oh, enggak boleh. Maaf, sama pula. Anak kita juga titipan. Dan titipan itu diambil oleh Allah beberapa hari sebelum engkau datang. Coba. Itu sudah selesai emosionalnya. Abu Tolhah sempat kecewa kenapa tidak disampaikan uang malam. Pergilah dia kepada Rasulullah. Menemui Rasulullah menceritakan apa yang baru saja terjadi. Dan Rasulullah tenang dan mengatakan, Allah sudah ridho perbuatan kalian berdua. Coba. Diberitahukan oleh Allah langsung kepada Nabi Muhammad. Dan setelah itu Allah memberikan keberkahan kepada rahimnya Ummu Sulaim dengan melahirkan anak yang jauh lebih baik daripada yang meninggal dunia. Itu dimulai dari apa? Narasi yang istimewa. Loh, hadisnya sampai terkenal. 1400 tahun yang lalu dibawa sampai hari ini. Dan itu mewakili suara hati perempuan ideal di dalam kehidupan mereka.
kehidupan komunikasi itu kehidupan penting pada kehidupan rumah tangga. Makanya tadi saya menyampaikan mendapatkan komunikasi yang baik itu hak setiap suami dan istri. Bukan hanya istri. Hak saya tuh kamu tuh ngomong yang baik. Ya bukan hanya kamu, saya juga. Karena pada dasarnya ini merupakan keistimewaan takdir yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Ketika itu keistimewaan takdir, katakanlah yang baik. Mari kita belajar. Buka surat Al-Isra. Buka surat Al-Isra. Next. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. Katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kita perhatikan ayat di sini. Wa kulli ibadi, katakanlah kepada hamba-hambaku. Jadi kalau kita hambanya Allah, kita mendapatkan wasiat ini dari Allah. Yaqulul lati hiya ahsan, maka hendaklah mereka itu ketika berbicara, berkomunikasi dengan siapapun, lillati hiya ahsan, yaitu berikanlah perkataan yang terbaik dan teristimewa. Allah menggunakan superlatif di dalam bentuk ahsan, karena ini dari kata hasuna, yang baik. Ya, yahsunu, baik. Ahsan, yang terbaik, yang teristimewa. Kenapa ini harus istimewa? Allah lalu menjelaskan ini, why-nya. Inna syaitana yanzagu bainahum. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan. Kamu ngomong bener aja, belum tentu selamat dari motifnya syaitan ketika mereka selalu membuat permusuhan. Yanzagu bainahum. Karena Allah yang tahu dan kita tidak tahu, Allah yang mengerti ketika kita tidak mengerti, Allah jelaskan why-nya. Kamu tuh kalau ngomong yang baik, inna syaitana yanzagu bainahum. Sesungguhnya syaitan itu yang menimbulkan perselisihan. Jadi paham? Ada orang WhatsApp yang sana salah terima, yang sini niatnya begini, yang sana membacanya berbeda. Sering nggak kita temui kayak gitu? Sering. Yang satu memberikan kalimat perintah, tanda seru satu. Niatnya dia sesuai standar bahasa Indonesia yang benar. Yang di sono pakai tanda pentung. Kayak apa aja, emang kamu atasan saya apa? Itu terkadang bukan karena dua hati ini yang bermasalah. Enggak, Allah jelaskan itu setan. Inna syaitana kana lil insani aduwwam mubina. Setan itu musuh nyata bagi manusia. Karena dia musuh nyata, tidak ada yang diinginkan kecuali adalah merebut ketenangan antara sesama muslim. Dan ini bukan bicara hanya konteksnya saya dengan Mas Billy, saya dengan Mas Arda, saya dengan Mas Win. Enggak. Ini konteksnya umum. Saya dengan mereka, iya. Tapi dengan pasangan kita itu nomor satu. Ini nomor satu. Kenapa? Karena perintahnya ini, kalau saya saja sama Mas Arda disuruh ngomong yang baik, saya saja sama Mas Billy disuruh ngomong yang baik, apalagi kepada seorang wanita yang melahirkan anak saya. Seorang istri ngomong yang baik itu bukan hanya sama gurunya dan ustadznya dan atasannya. Kalau sama gurunya saja kamu ngomong yang baik, apalagi sama suamimu. Yang kamu tidak bisa, karena kamu tidak bisa kecuali membutuhkan kehadiran suamimu dalam banyak hal yang kamu tidak bisa selesaikan sendiri. Makanya disuruh ngomong yang baik. Lalu kalau ada dalam hubungan suami istri, lalu terjadi perselisihan, dari setiap kalimat sang istri salah paham, sang suami salah paham, pastikan itu bukan karena suami istrinya yang lagi bermasalah dengan cintanya, enggak. Karena setan bermain-main di antara pasangan suami istri supaya menimbulkan permusuhan dan pertikaian antara suami istri. Clear, coba. Sedetail ini Allah menyampaikan, tapi terkadang lupa. Makanya maaf ya, kadang-kadang ada yang bertengkar berkata gini istri, kamu tuh kalau ngomong sama orang lembut, ngomong sama aku nggak lembut.
Ada pula seorang suami ngomong, kamu tuh kalau ngomong sama yang lain teman-teman kantormu, kamu lambutnya luar biasa. Tapi sekalinya kamu ada sedikit hal yang tidak kamu setujui dari aku, kasarnya luar biasa. Padahal aku suamimu. Ini merupakan hal yang bisa menimbulkan api yang bisa membesar. Makanya akhirnya kembali ke poin tadi. Gozi, kembali ke poin tadi. Masalah suami istri itu terkadang apa? Terletak kepada sebuah kemampuan kita untuk memilih kata yang terbaik. Memilih kata yang terbaik itu harus dimulai dari sebuah mindset. Memilih kata yang terbaik itu bukan perkara biasa, tapi ini merupakan ibadah dan sedekah kita yang terbaik kepada pasangan hidup dalam keistimewaan takdir yang Allah berikan kepada kita. Ngomong yang baik. Makanya maaf ya, kadang-kadang kita jumpai di dalam perkataan narasi itu sangat mempengaruhi. Ada kata sih aja itu sudah berpengaruh. Kamu tuh gimana sih? Nah, sih ini udah jadi panjang. Kenapa sih ada sihnya? Yang terkadang tidak kita sadari. Perkara kecil jadi besar dari pemilihan diksi kalimat yang sudah tidak melegakan hati. Akhirnya apa? Setan datang ketika ada minyak, membakar minyak itu menjadi sebuah kebakaran besar. Dimulai dari sikap-sikap kita yang sudah meremehkan dari petunjuk Allah. Makanya mohon maaf sekali. Semoga kita memahami orang yang paling berhak dengan bahasa terbaiknya kita itu ya istri kita. Siapa yang paling berhak dengan bahasa terbaiknya seorang istri? Suaminya. Makanya tadi saya mengambilkan contoh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu tingkat contoh role model terbaik seorang wanita yang selesai dengan urusan emosinya. Lalu di saat yang semacam itu tidak ada pemilihan narasi dan diksinya kecuali sampai diabadikan oleh Allah. Dan itu dijelaskan oleh Nabi. Coba berapa banyak perempuan yang ngomong sama suami tidak jadi hadis. Tidak jadi hadis. Bahkan suaminya kalau mengenang perkataan itu aja mungkin nangis. Tapi perkataan Ummu Sulaim diabadikan oleh Allah, disampaikan kepada Nabi, menjadi hadis kepada kita sampai ribuan tahun berlalu. Kenapa? Karena itu perkataan luar biasa. Termasuk di antara perkataan perempuan yang luar biasa dengan urusan emosinya itu perkataan siapa yang diabadikan dalam hadis. Jauh lebih ribuan tahun daripada peristiwa Ummu Sulaim. Yaitu perkataan Ibunda Hajar. Ibunda Hajar ditinggalkan di tempat gersang, tandus, tidak ada manusia dalam kehidupan di situ. Hanya mendirikan tenda dengan beberapa liter air. Sang anak baru lahir masih merah dari sang Ismail. Lalu Nabi Ibrahim itu meninggalkan. Dan meninggalkannya itu tidak ngomong Nabi Ibrahim itu. Dah ya aku tinggalin ya. Enggak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah siap. Karena beliau sangat sedih. Beliau enggak ngomong. Naik beliau. Lalu menuju ke arah kota Palestina. Di Syam itu menuju kepada Sarah. Perkataan dari Ibunda Hajar itu apa? Lihat Allah mengabadikan omongannya. Atatrukuni min amrillah. Apakah kamu tinggalkan aku karena urusan dan perintahnya Allah? Iya. Sudah selesai. Hajar tidak melanjutkan lagi. Makanya wanita-wanita istimewa itu adalah wanita yang selalu dipuji oleh Allah dalam pengaturan setiap kalimat dan diksi ketika ngomong sama suami. Maaf ya ibu dan bapak. Kadang-kadang pasangan kita merespon apa yang kita sampaikan itu ada dua. Dengan dongkol hatinya. Tapi tetap dilakukan karena tidak ingin untuk terjadi pertengkaran. Hanya itu alasannya. Atau yang kedua. Pasangan kita merespon apa yang kita sampaikan dengan ketenangan. Senang dia. Ikhlas dia. Kenapa? Dimulai dari lemparan panah yang membawa kebijakan ketika dia memilih setiap kalimat. Dan itu dimulai dari setiap narasi yang kita sampaikan. Anak saja hanya karena pemilihan kata yang salah itu bisa mengakibatkan memori dia panjang, tidak akan pernah dia lupakan itu. Saya aja contoh nyata. Saya pernah ketika seumuran Ja'far, ada salah satu kakak kelas saya, dia sudah SMP, saya baru kelas 3 SD atau kelas 4 SD.
Ada salah satu kakak kelas saya itu manggil saya begini, "Heh, anaknya Umar Faruk, sini anaknya Umar Faruk," gitu. Itu saya nggak pernah lupa itu. Memang betul saya anaknya Umar Faruk. Tapi cara dia menyebut nama bapak saya tidak memakai nama bapak. Oh, itu enggak pernah saya lupa. Sampai hari ini kalau saya ketemu itu, ini orang yang dulu manggil. Walaupun dia sudah punya anak, sudah mau punya cucu, tapi memori itu enggak akan dilupakan. Makanya akhirnya kan kita menjumpai kata itu sangat mempengaruhi proses litaskunu ilaiha yang Allah jelaskan tadi di dalam surat Ar-Rum 21. Makanya maaf ya, ada salah satu tipsnya dari para ulama, petunjuk dari para ulama. Kalau bertengkar lupakan, ternyata melupakan itu tidak gampang. Terutama ketika kalimat-kalimat buruk sudah diucapkan. Kenapa sih kita harus ngomong yang buruk? Kalau kalimat yang baik sudah bisa mewakili perasaan hati kita. Jangan sampai kita membuat setan bertepuk tangan. Hanya karena kita lebih memilih kalimat yang buruk kepada sebuah pasangan teristimewa takdir dalam kehidupan kita. Ya. Sekali lagi, tidaklah seorang perempuan dijebloskan ke neraka kecuali karena pemilihan narasi yang buruk ketika sedang kecewa. Dan itu juga berlaku kepada sang suami. Yang kedua yang menjadi petunjuk para ulama adalah nextnya. Memilih intonasi. Ini penting. Pemilihan intonasi itu penting. Oh, Ustadz bisa ngomong kayak gitu. Karena disebut di dalam hadis dan disebut di dalam beberapa petunjuk yang disampaikan oleh Allah. Merendahkan intonasi suara kepada pasangan jiwa karena teriakan itu hanya menjauhkan hati. Ustadz, emang intonasi penting Ustadz? Penting. Mana dalilnya kalau intonasi itu penting? Oke. Kalau intonasi tidak penting, tidak mungkin disebut dalam hadis. Mari kita coba buka. Bagaimana intonasi itu penting. Next. Gozi. Perhatikan surat Luqman 19. Baca Mas. وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Waqsid fi masyika berarti gerak-gerik tubuh kita itu sangat penting. Salah satunya yang dimaksudkan waqsid fi masyika itu apa? Berjalanlah yang tidak menunjukkan kamu dianggap sombong sama orang lain. Gestur tubuh itu penting. Mau disebut dalam Quran. Apapun yang disebut dalam Quran itu penting luar biasa. Karena kalau tidak penting nggak disebut dalam Quran. Ya, maka di sini dikatakan yang pertama, waqsid fi masyika. Sederhana di dalam kamu berjalan. Ya. Terus apa yang Allah sebutkan? Teruskan Mas. Waghdud min sautika. Dan lembutkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Yang selanjutnya Allah sampaikan setelah Allah mengkondisikan kita di dalam berjalan itu sederhana, maka Allah nyampaikan waghdud min sautik inna ankarul aswati la sautul hamir. Rendahkanlah suaramu. Seburuk-buruk suara itu suaranya keledai. Keledai itu apa? Dominan teriak dia. Itu keledai. Mari kita lihat hadis berikutnya. Keterangan berikutnya. Suara yang paling mungkar itu suaranya keledai. Merupakan alasan yang melatar belakangi perintah untuk merendahkan suara. Karena berteriak sangat mirip dengan suaranya keledai. Mengingat suara keledai adalah suara yang paling buruk dan teriak-teriak ketika berbicara mirip dengan ringkikan keledai, menunjukkan bahwasanya teriak-teriak itu termasuk kemungkaran. Makanya akhirnya kita mendapati kan dalam satu riwayat hadis sahih, salah satu ciri khasnya rumah yang identik dengan ancaman penduduk neraka itu apa? Rumah yang di dalamnya banyak teriakan. Kembali ke ayat tadi nak. Maka yang kedua itu intonasi. Makanya ketika penelitian Harvard University mengatakan bahwasanya suami istri itu bermasalah intonasi, itu sudah dibahas oleh Islam ribuan tahun lalu.
Bahwasanya terkadang kita dalam rumah tangga itu, masalah serius yang kita hadapi bersama pasangan kita itu apa? Kita itu jarang mau untuk mempertimbangkan kapan kita menggunakan intonasi tinggi, kapan kita harus menggunakan intonasi rendah. Padahal Allah menyampaikan bahwasanya ketika Allah turunkan suara, ada perkataan para ulama, kenapa kok direndahkan suara? Karena merendahkan suara itu terkadang lebih sampai kepada hati daripada suara yang diteriakkan. Kenapa pasangan suami istri itu kalau lagi bertengkar suaranya tinggi? Kan saya selalu berkata, karena hati mereka lagi jauh. Sehingga ketika mereka saling bersuara tinggi, terkadang tanpa kita sadari, kita sudah menjadi bagian dari kemungkaran. Suaranya tinggi, banting pintu, ngeletakkan piring sampai pecah, ya, berjalan sampai retak lantai-lantainya gitu. Nah, yaitu hiperbola. Karena kalau orang lagi marah itu suara jejak kakinya itu memekakkan telinga, maka sesungguhnya nggak akan nyampe. Apalagi maaf ya ibu-ibu, suara tinggi itu suara dominasinya laki-laki. Makanya suara laki-laki itu alfa ya, apa namanya? Alto. Saya nggak penyanyi sih, jadi nggak tahu. Apa? Sopran ya. Iya, yang tinggi, tebel dia suaranya. Karena itu suara miliknya laki-laki. Walaupun itu miliknya suara laki-laki, itu pun perintahnya apa? Waghdud min sautika. Turunkan, suaramu tuh turunkan. Kalau kita sama orang lain saja kita diperintahkan untuk menurunkan suara kita. Terlebih lagi kepada orang-orang yang telah teristimewa dalam kehidupan kita menjadi pasangan kita. Makanya akhirnya apa yang diteriakkan suami istri tidak akan mendekatkan hati. Karena apa? Perhatikan ada kata-kata yang bagus. Rendahkanlah suaramu ketika ngomong sama pasangan. Karena yang menumbuhkan benih itu bukan suara halilintar yang memekakkan telinga. Tapi yang menumbuhkan benih itu adalah suara tenangnya air hujan rintiknya ketika turun di atas permukaan bumi. Coba kalau benih kita tanam. Yang menumbuhkan benih halilintar? Enggak. Kilat? Enggak. Petir? Enggak. Apa yang menumbuhkan benih? Suara tenangnya hujan yang membawa air kehidupan ketika membasahi bumi. Lah itulah kenapa dalam kehidupan berkomunikasi jangan pernah ada suara tinggi. Makanya ada seorang ulama itu dia ngomong sama istrinya ketika baru menikah. Kita kalau nikah, satu ya yang pengen saya sampaikan, tidak boleh ada teriakan di rumah yang saya belikan untuk kamu. Satu-satunya teriakan yang boleh ada di rumah ini cuma satu. Apa? Teriakan minta tolong ada kebakaran. Selain itu tidak boleh ada teriakan. Itulah nasihat dia pertama kali menikah. Sang ulama ini menceritakan pengalamannya ketika menikah. Dan itu direspon sama istrinya. Dan betul-betul pernikahan mereka hingga beberapa tahun tidak ada teriakan. Makanya nextnya. Enggak sih. Makanya akhirnya memilih intonasi itu bagian dari sebuah ibadah kita kepada pasangan kita. Malulah kita kalau suami istri. Akhirnya apa? Yaitu kita memilih diri kita sebagaimana keledai. Dan keledai itu identik dengan teriakan dan teriakan yang tidak ada habisnya. Ketika dia melakukan aktivitas. Dia ketika lapar teriak keledai itu. Ketika kepanasan, keberatan dia teriak, itulah keledai. Dan itulah seburuk-buruk suara yang ada dalam kehidupan makhluk yang Allah ciptakan. Itu yang kita dapatkan. Nextnya. Yang ketiga. Diharamkan mutlak menggunakan kalimat celaan. Jangan mencela. Ya. Karena apa? Kalimat celaan itu adalah kalimat yang sering dijadikan kendaraan bagi iblis. Celaan itu hanya menoreh luka. Dan luka yang ditimbulkan dari satu perkataan itu bisa jadi seumur hidup tidak akan bisa dilupakan. Pukulan yang menyebabkan lebam itu bisa untuk disembuhkan dan diobati.
Tapi perkataan ketika sudah mengandung celaan itu, bisa jadi seorang suami terluka perkataan itu sepanjang hidupnya. Dan tidak akan pernah lupa momen itu. Walaupun dia tentunya memaafkan. Tetapi memaafkan itu belum tentu bisa melupakan. Istri pun sama. Berapa banyak istri yang siap berkhidmah pada keluarganya. Tapi dia tidak akan pernah siap ketika dia dicela oleh seorang suami. Makanya kalau ada seorang laki-laki sudah menggunakan kalimat-kalimat binatang ketika mengomentari istrinya, berarti dia telah jauh dari rahmat. Kenapa tahu jauh dari rahmat? Karena yang bisa memiliki sebuah kelembutan dalam sebuah perkataan dan tidak mendatangkan celaan itu mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah. Ada sebuah kata-kata yang bisa kita jadikan sebagai sebuah perenungan. Sampaikan Gozi. Di sini kita belajar untuk mengambil sebuah analogi. An Zaid bin Khalid qala Rasulullah, la tasubbudika fa innahu yuqitu lis-shalah. Kita kalau pagi hari di kampung itu masih ada suara kokok ayam jago. Kata Rasulullah, jangan pernah kamu celah ayam jago. Karena dia membangunkan tidur. Apa hubungannya dalam konsep komunikasi suami istri? Simple kata para ulama. Oh, sama ayam jago aja kamu gak boleh nyela kok. Sama suamimu kamu celah itu gimana sih? Sama ayam jago aja gak boleh kamu celah kok. Sama istrimu kamu celah itu gimana? Emosi boleh, kemarahan wajar dari fitrah. Tapi kalau mencela, celaan itu kalau sudah menempel pada hati, dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengembalikan luka pada hati ketika sudah ada kalimat celaan. Ya, makanya betul kalau kita menjumpai salah satu di antara kondisi sunnah. Kalau marah lebih baik diem. Jangan diteruskan ngomong. Kalau ada pasangan suami istri lagi marah, yang satu diem aja. Tapi yang bicara marah pun harus tahu semua yang tadi kita pelajari. Kenapa kondisi sunnah kalau marah itu disunahkan untuk banyak diem? Karena dikhawatirkan setiap kalimat tidak terkontrol ketika emosi sudah menutupi akal dan pikiran. Makanya kalau ada yang pernah mencela, mengumpat, ya, kepada pasangannya suami istri, lebih baik minta maaf. Peluk, daripada itu akan menjadi sebuah memori buruk yang akan terus menempel pada dirinya sampai kematian itu datang. Ya, mencela itu haram. Kalaulah mencela kepada binatang aja enggak boleh. Apalagi kepada seorang suami dan seorang istri. Itu dosanya besar. Rusaknya komunikasi, hilangnya rahmat, hilangnya dan berkurangnya mawaddah itu biasanya disebabkan bukan hanya karena kasus perselingkuhan. Tapi hilangnya mawaddah dan rahmat dalam diri seorang laki-laki dan wanita itu apa? Ucapan. Dan kalimat-kalimat yang dia ucapkan itu lepas kontrol, tak terkendali. Tanpa dia menyadari bahwasanya luka dari setiap ucapan itu bisa jadi lebih parah daripada luka yang disebabkan karena pukulan dan tendangan. Ya, maka itu yang ketiga. Kalau ada yang pernah ngumpat kepada suaminya, kalau ada yang pernah mengumpat kepada suaminya, istrinya, jujur aja kita meminta maaf. Supaya Allah menghadirkan kembali mawaddah yang sempat menipis disebabkan perkara itu. Yang berikutnya, yang keempat, jauhi narasi yang merendahkan. Karena fitrah manusia tidak ada yang rela direndahkan. Ya. Manusia itu tidak ada yang rela untuk direndahkan. Salah memang salah, tapi tidak ada yang rela direndahkan. Bapak dan Ibu, maaf ya. Nabi kalau menghadapi psikologi orang yang salah, Nabi itu tidak merendahkan. Masa Ustadz? Iya. Saya ambilkan contoh. Bagaimana Nabi pernah menghadapi seorang sahabat yang melakukan kesalahan. Yaitu sahabat yang bernama Abu Bakrah.
Ada sahabat Abu Bakrah masuk ke Masjid Nabawi, lalu sebelum masuk ke Masjid Nabawi, maka ketika Nabi sudah rukuk, dia masih di luar. Ini pernah saya sampaikan. Lalu Abu Bakrah rukuk dari luar, lalu jalan. Karena supaya mendapatkan 1 rakaatnya itu tidak tertinggal. Dari luar itu sudah rukuk, jalan dia. Nabi sholat diberitahu oleh malaikat Jibril, sahabatmu ada yang rukuk dari luar masjid. Abu Bakrah namanya. Nabi sholat, muter balik menghadap kepada para sahabat. Sebagaimana kebiasaan kalau Nabi tiba-tiba langsung ngomong dan tidak langsung berzikir, berarti ada satu yang pengen disampaikan. Nabi berkata, siapa di antara kalian yang tadi jalan di luar Masjid Nabawi, jalan sampai masuk ke shaf Masjid Nabawi. Sahabat celingak-celingok satu, yang di shaf 1, shaf 2, shaf 3. Enggak ada yang angkat tangan. Yang angkat tangan yang paling belakang, shaf paling belakang. Saya ya Rasulullah Abu Bakrah. Perhatikan Nabi cara memberikan psikologi terbaik ketika ada orang yang salah. Nabi mengucapkan, Zadakallahu khirsan wala tu'id. Semoga Allah menambahkan kepadamu semangat. Karena kamu semangat tidak pengen ketinggalan rakaat. Tapi perbuatan kamu tadi ketika jalan dari luar Masjid Nabawi sampai masuk ke Masjid Nabawi, sudah ya, jangan diulang lagi setelah ini. Tapi kata-kata yang bagus itu apa? Nabi mendoakan dulu. Nah ini super susah dan sulit kalau sudah lagi kecewa dan lagi bertengkar. Tapi narasi merendahkan itu biasanya yang menyebabkan bom waktu. Lalu di antara pasangan merasa yang paling berjasa. Saya tuh kurangnya apa? Nah ini udah ngomong kayak gini nih. Akhirnya kita secara tidak langsung mendiskreditkan pasangan kita seakan-akan dia tidak memiliki kontribusi. Sehingga akhirnya jangan sampai ada kata merendahkan. Allah sampaikan ayatnya. Fadal Ghazi. Ayatnya. Allah sampaikan di dalam salah satunya surat Al-Hujurat. Ya. Allah menyampaikan di dalam surat Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna. Allah menyampaikan dalam bentuk umum, di mana ini kalau dalam bentuk umum saja kita tidak diperbolehkan, terlebih lagi ketika kita bersama dengan pasangan hati kita. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu ya merendahkan satu kaum dibandingkan kaum yang lain. Jangan. Kemarin itu ada ustadz cerita di sini. Saya tuh kemarin ada kumpulan ustadz, lalu mereka ngobrol. Obrolannya apa? Wong LC kok ujung-ujungnya pembimbing umroh jadi mutawif. Sayang banget ilmunya. Terus kata ustadz yang cerita ke saya nggak terima. Beliau bukan mutawif juga, tapi beliau langsung berkata, jangan begitu. Tidak layak bagi kita merendahkan. Bisa jadi dia niatnya lebih ikhlas daripada kita yang tampaknya kita memiliki sebuah aktivitas yang lebih mentereng. Punya yayasan, punya lembaga pendidikan. Tapi bisa jadi Allah lebih mulia memandangnya daripada memandang kita. Baru aja kemarin. Saya tuh, ya Allah, iya kadang-kadang orang itu kan begitu gampang untuk merendahkan. Makanya akhirnya di sini Allah menyampaikan la yashhar qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhunna wala nisa'un min nisa'in yakuna khairum minhunna. Maka akhirnya kalaulah kita di dalam kehidupan berinteraksi secara umum saja kita tidak boleh merendahkan, terlebih lagi ketika kita bersama dengan pasangan kita. Siapapun mereka tetap membersamai kita. Dan siapapun mereka adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak terpisahkan. Ada kata-kata seorang ulama yang mengalami pahitnya perceraian. Ada ulama mengalami pahitnya perceraian. Ulama ini ketika beliau istrinya banyak dikritik oleh banyak orang karena sikap kasarnya yang luar biasa,
Ulama ini tuh langsung ditanya, gimana sih istrimu itu? Perhatikan jawaban dari ulama ini. Ya, saya tidak bisa menceritakan aib istri saya, karena bagaimanapun dia pakaian bagi saya. Perhatikan, saya tidak bisa menceritakan kekurangan istri saya, karena bagaimanapun itu aib bagi saya. Karena dia pakaian bagi saya. Akhirnya pernikahan mereka selesai dan akhirnya terjadi perpisahan. Setelah terjadi perpisahan, orang-orang datang lagi. Mereka berharap supaya sang ulama ini menceritakan sisi kekurangan dari istrinya yang telah diceraikan. Gimana itu yang sudah kamu ceraikan itu? Ulama ini lalu berkata, kalian tidak perlu bertanya sama saya tentang dia. Karena dia sekarang adalah wanita asing. Dan saya tidak ada kaitannya lagi dengan beliau. Sikap ulama ini dipuji di dalam catatan sejarah. Kenapa? Dia memiliki sebuah respek. Bagaimana dia tidak merendahkan pasangannya walaupun terjadi perpisahan di antara mereka. Maka inilah yang menjadikan memahami betul. Siapa yang memberikan perkataan yang membangun, maka feedbacknya akan positif. Tapi siapapun yang suka merendahkan suaminya, merendahkan istrinya, feedbacknya pasti auranya negatif. Itu yang keempat. Yang kelima, Allah sampaikan. Jangan hanya menyalahkan karena solusi itu sesuai dengan hasil syura. Harus syura. Ya, coba kita bicarakan. Syura yuk. Suami istri itu memang terkadang harus raker. Raker. Istrinya, anak-anaknya dititipin dulu lah sebentar. Nah, kalau saya susah ini. Anak 8 sama istri sama-sama yatim piatu. Susah nitip karena nggak ada yang bisa dititipin. Tapi penting sekali, syura itulah yang menyebabkan akhirnya berbagai macam masalah bisa ditepis ketika pasangan suami istri itu mereka syura. Dan para ulama setingkat Imam Ibnu Katsir itu berkata, syura pun bukan hanya masalah negara. Loh, masalah suami istri itu harus syura. Ya, makanya sampai dijelaskan. Kalimat setelahnya, lihat. Ada kata-kata yang bagus ketika kita nanti ingat syura itu. Ya. Fa in arada fisalan antara minhuma wa tasyafurin wala junaha alaihima. Coba dibaca, Mas, surat Al-Baqarah. Naikkan artinya. Bawah lagi. Ke atas lagi, nak. Ya. Surat Al-Baqarah 233. Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian serta dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat apapun yang kamu kerjakan. Bapak Ibu, coba perhatikan ayat ini. Ini termasuk salah satu kurikulum yang sering kita relakan. Perhatikan, apabila keduanya ingin nyapih, jadi kalau kita punya anak, masih kecil 1,5 tahun, tapi istri kita sudah hamil lagi. Bagaimanapun istrinya sudah mulai kewalahan, beratnya kandungan dia kandung, dan tarikan air susu yang disusui ya sama anak itu kan terkadang berat. Tapi Allah itu mengatakan di ayat ini itu apa? Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan keridhaan dan permusyawaratan, artinya syura. Artinya bahwasanya sampai urusan apakah diteruskan 2 tahun ataukah dikurangi dari 2 tahun, itu Allah itu menyebutkan dengan kata syura. Lah kita dalam kehidupan berumah tangga, dalam perspektif Al-Quran, surat Al-Baqarah 233, jujur deh, seberapa efektifnya kita mengaktifasi keluarga kita dengan syura dalam setiap kehidupan. Contoh, 6 bulan ke depan, apa yang harus kita lakukan nih? Sudah kita syura sama istri kita dan suami kita?
Masuk nih angkatan tahun misalkan 1445. Bagaimana 1446? Apa yang harus kita siapkan? Tabungannya berapa? Zakatnya berapa? Sedekahnya berapa? Kapan kita mulai mencoba untuk memandikan anak sebelum subuh? Itu kan harus ada kata syura. Allah menyebutkan kata masalah persusuan dengan kata syura. Karena kata persusuan itu mewakili banyak urusan keluarga yang lainnya. Allah mewakilkan dengan kata masalah susu, yaitu menyapihnya. Lah syura itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ini termasuk salah satu manajemen konflik karena kesepakatan syura menghindarkan perdebatan. Bapak kalau punya perusahaan besar, misalkan karyawannya ada 1000, supaya tidak banyak chaos, apa yang dilakukan? Membuat aturan yang setiap aturan itu difahami baik oleh setiap karyawan dan dia harus punya awareness terhadap peraturan itu. Itu akan menghindarkan chaos dan konflik. Kenapa? Kesepakatannya sudah dari awal. Nggak boleh ya telat ya dari jam 8 ya. Kalau telat dari jam 8 ada sanksinya. Enak akhirnya. Coba kalau tidak ada kesepakatan itu. Akhirnya setiap ada karyawan telat, dia akan merasa benar. Yang penting kerjaan saya kan selesai, Bu, mau jam berapapun saya datang. Nggak usah lihat jamnya. Kenapa dia bisa akhirnya berdebat? Ya karena tidak ada kesepakatan dari awal. Tapi kalau kesepakatan diambil, masuk jam 8. Walaupun pekerjaannya kamu selesai jam berapapun, disiplin jam 8 harus masuk, jam 5 baru pulang. Akhirnya menghindari banyak perdebatan yang tidak penting. Syura itu penting sekali. Dan saya terus terang maaf, ketika membaca ini tersentil, oh ternyata kita itu jarang syura. Kita ini jarang syura dengan pasangan kita. Akhirnya apa? Terkadang kalau tidak kita sadari pertengkaran itu karena kita tidak pernah melahirkan sebuah kesepakatan. Akhirnya pertengkaran terjadi. Contoh, sering kita merasa terluka. Banyak laki-laki itu terluka, Bu, saya sampaikan ini, mewakili suami ya. Banyak laki-laki itu terluka kalau ibu-ibu lagi ngomong, nyalain suami di depan anak. Itu sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Martabatnya seorang bapak itu jadi berkurang di depan anak. Makanya maaf ya, sampai ulama dulu, kalau mereka pengen membelikan apapun, bayar zakat, bayar infak, itu selalu sang bapak, enggak ibunya. Kenapa para ulama sampai memperhatikan masalah zakat, sedekah yang bayarkan itu bapaknya? Supaya sang anak itu paham, bapak pemegang kendali ekonomi finansial yang harus dia hormati. Sebagaimana dia sayang kepada sang ibu ketika mendapatkan air susu dan kasih sayang. Nah, ya maaf, kadang kalau saya pergi makan, saya tuh selalu, saya yang bayarin. Saya yang bayarin. Makanya istri saya tahu kalau saya bilang, ayo makan di luar, oh seneng dia. Karena pasti saya yang bayar. Anak-anak saya tuh paham, Bi, udah selesai, kiris Bi, kiris gitu. Ya udah kiris, Dia tahu ibunya nggak punya kiris. Dan ibunya pun sepakat, saya omongin, nanti kalau beli apa-apa Shopee, nggak boleh nyebut ya, Shopee gitu misalnya. Menyebut belanja online, itu selalu ibunya ngomong, ini dikirimin uang dari Abi. Ini beli ini dari Abi ya, Abi baru ngirim buat beli tas, Abi baru ngirim buat beli sandal. Kenapa? Memberi sebuah martabat. Ini kan bisa kita lakukan ketika kita syura. Syura itu ndak harus paneng sambil minum kopi, Pak. Kalau nggak takut gula, ngobrol ringan. Bisa jadi syura itu yang paling efektif sebulan sekali. Makanya akhirnya ulama lalu menyampaikan syura. Lanjutannya nak. Setelah ini nak, Masya Allah ya, Quran itu tuntas, kita aja nggak mau peduli. Maka dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata, 7 keutamaan syura, memperoleh solusi yang tepat. Jadi kalau habis bertengkar itu harus syura. Kenapa? Pertengkaran itu harus selesai dengan kesepakatan, mendapatkan ide yang brilian. Karena suami itu bisa keluar idenya yang bagus ketika kondisinya dia melihat senyuman istri. Istrinya juga akan mendapatkan ide yang bagus ketika dia mendapatkan support dari suami. Terhindar kesalahan. Kalau dalam konteks kehidupan rumah tangga terhindar dari pertengkaran. Terjaga dari celaan. Disepakati bareng-bareng kok.
Terus apa? Selamat dari kekecewaan. Gimana kecewa? Wong disepakati bareng kok. Lalu mempersatukan banyak hati. Dan tentunya syura itu lebih memungkinkan untuk mengikuti dalil daripada sekedar berjalan dalam rumah tangga. Ini 7 keutamaannya, Pak. Makanya akhirnya kalau ada satu keluarga tidak syura, susah dapat solusi. Ide-ide tidak pernah muncul. Ya, banyak kesalahan. Banyak celaan dari suami kepada istri dan sebaliknya. Banyak kecewanya, tidak pernah disepakati. Dan tentunya susah untuk bersatu dalam dalil. Apa bersatu dalam hati? Kenapa? Karena akan saling melukai dan saling menyerang. Kalau tidak syura itu saling menyerang. Contoh kalau kita dalam bertengkar. Bertengkar itu waktu yang sangat tidak tepat menyampaikan sebuah keinginan. Harusnya Mas, kalau kamu nikah itu harusnya begini. Nyampein kurikulum dia. Sang suami mana mau denger? Dia lagi kecewa sama kamu kok. Tapi ketika disampaikan dalam bentuk syura, itu mempersatukan hati. Lalu akhirnya kita lebih realistis untuk menghadirkan dalilnya. Ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Mana yang kita ikuti nih? Sehingga akhirnya apa? Betul-betul rumah tangga itu, Masya Allah. Memang belum tentu akan menghindarkan pertengkaran walaupun kita sudah syura. Tapi meminimalisir. Kenapa? Setiap perintah itu menyelipkan keberkahan. Urusan nyapih saja. Allah nyampaikan syura, kamu itu berdua sepakatin dulu. Oke, mau dikurangi dari 2 tahun. Oke, dikurangi. Siap enggak? Oke, gimana cara nyapihnya? Pakai madu pahit? Atau pakai apa? Kayak kemarin tuh Noman mau disapih. Ini kita lagi cari cara ini. Noman ini agak sedikit luar biasa fighter dia itu. Dikasih madu pahit, dikasih apapun. Tetap itu dia nyusu. Nah, itu harus kita syura. Sehingga akhirnya menyebabkan sebuah kebaikan dalam kehidupan kita berumah tangga. Bapak bisa nggak bayangkan. Bapak punya perusahaan nggak pernah rapat. Bubar. Wong Samila aja sering rapat hampir 5 hari, 6 hari, 7 hari sekali, 8 hari sekali sama Mas Gia, sama saya aja. Terkadang masih banyak yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang disepakati dalam rapat. Apalagi nggak rapat. Ada kemarin salah satu keluarga Syamila, dia keluar dari sebuah perusahaan besar. Ketika ditanya, kenapa antum keluar? Antum kan diperbantukan lagi. Enggak Ustadz, saya nggak mau kerja lagi 9 to 5 katanya. Apalagi di tempat itu. Kenapa? Rapatnya itu pusing saya. Nggak mengenal waktu rapatnya Ustadz. Ya layak perusahaan besar. Setingkat Telkomsel, rapat bisa jam 9 malam, bisa jam 7, bisa jam 6, sesuai dengan kapan ada masalah yang harus dirapatkan. Itu setingkat Telkomsel. Yang gak membawa impact akhirat. Lah keluarga kita itu kan perusahaan akhirat. Dan itu harus syura. Menyadari misalkan, udah 40 kok kita intensitas bertengkarnya masih sebulan sampai 3 kali ya. Ini udah gak baik, yuk kita ngobrol. Ya kalau masih muda 20 tahun, 30 tahun intensitas bertengkar 3 kali dalam sebulan masih normal. Tapi kalau sudah tua, sebulan masih bertengkar 2-3 kali ini mungkin sudah nggak normal. Duduk, kita syura. Dan itu yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang berikutnya, yang terakhir ya. Ya kan ya? Yang keenam. Pergunakanlah udzur terbaikmu kepadanya. Jadi kalau sudah komunikasi, kok kepelecut atau terlepas dia, tetap ngomongnya enggak baik, ya sudah. Harus ada pihak yang mencari pahala di balik kalimat yang tidak sepantasnya diucapkan oleh pasangan kita. Apa? Berikan udzur. Lagi marah. Oh ya udahlah, perempuan memang bengkok. Ya udahlah, laki-laki memang egois, kan begitu. Perempuan itu pengen bahwasanya kalimat egois itu dibenarkan sama laki-laki. Ya udahlah, memang saya egois. Artinya memberikan udzur yang terbaik. Maka perhatikan kalimat setelahnya. Udzur terbaik itu. Siapa yang paling layak mendapatkan udzur terbaik dari kita? 2. Suamimu dan orang tuamu. Ya. Perhatikan perkataan dari Imam Ibn Hibban. Al-i'tidar yudhibul humum. Sesungguhnya memberikan udzur itu menghilangkan kesedihan, menghilangkan keresahan, menghilangkan kesedihan, menghapuskan berbagai macam dengki, dan menghilangkan berbagai perkara rintangan-rintangan. Artinya, kalau kita ngasih udzur, oh mungkin istri saya ngomong kayak gitu karena lelah,
seharian dia di rumah, ketemu dengan tembok, pindah dari satu bayi ke bayi yang lainnya. Akhirnya, oh ya sudahlah. Makanya akhirnya, nextnya, nah perkataan ini, memberikan undur. Nih, seandainya sikap memberi undur kepada saudara yang salah hanya memiliki satu keutamaan saja, yaitu supaya kita tidak selalu merasa benar dengan ujub, maka itu sudah cukup supaya kita tidak pernah meninggalkan sikap memberikan undur kepada saudara. Lah kita mengambil dari perkataan Ibnu Hibban dalam kitabnya Raudhatul Uqala ini apa? Loh kalau sama saudara aja kamu wajib memberikan undur, apalagi sama suamimu dan istrimu. Oh suami saya lagi gitu, lagi marah, mungkin lagi kecewa, lagi kecapean. Mungkin ada masalah di kantor yang saya tidak ketahui dan tidak mau dia ceritakan. Makanya kan maaf ya, laki-laki dan perempuan itu kan beda kalau ada masalah. Laki-laki kalau ada masalah, perempuan kalau ada masalah butuh ngomong. Makanya perempuan itu kalau lagi ada masalah butuhnya apa? Toa. Ngomong dia. Laki-laki itu kalau dia ada masalah, dia itu butuh tenang. Dia ingin mengatur dulu satu persatu masalahnya. Makanya dia butuh gua, kef. Dia butuh merenung gitu. Ini kenapa masalah ini terjadi? Ini kenapa? Lah memberikan utur itulah yang menghilangkan berbagai macam prasangka buruk di dalam hati kita. Masya Allah ya. 6 perkara ini ternyata kita terkoreksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6 yang tadi kita bahas itu semuanya gamblang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam kehidupan kita menjalin sebuah kebersamaan komunikasi di dalam rumah tangga. Semoga kita bisa melaksanakan syura, ngomong yang baik, memilih kata yang baik, tidak merendahkan, tidak mengumpat. Lalu kita senantiasa bisa memberikan utur. Karena sebenarnya kalau 6 perkara ini kita jaga dengan baik, insya Allah, Allah memberikan kepada kita mawaddah yang berlanjut dengan kata warahmah. Feel it in your heart. His love for you is unconditional. You knew it from the start. He's the one. This feeling is incredible. زينت السماء وضعت الجبال أمرت البحار وخلقت الجنان سيرت الكواكب ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا I've been holding for so long, scared I might slip away.